Jumpa lagi di dalam acara Home House of Merit edisi Bincang Keluarga. Pada malam ini kita akan membahas masalah-masalah klasik yang menyebabkan pertengkaran di dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan terdiri dari dua pribadi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pola asuh yang berbeda, sehingga mengakibatkan di dalam menjalani hari-hari pernikahan begitu banyak masalah dan konflik dalam suami istri. Apakah ada jalan keluar? Ya, sebentar kita akan mendengarkan hal-hal yang luar biasa untuk boleh mendapatkan solusinya. Pada malam ini saya ditemani oleh Kak Hotmina. Selamat malam Kak Hotmina. Malam Kak Maman. Ya, Kak Hotmina adalah seorang ibu dari 3 anak. Ya, hari-hari ini dia bergelut dalam pelayanan di dalam pemuda di Bekasi. Ya, dan narasumber kita yang tidak asing lagi, Bapak Andreas. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam, shalom semuanya. Oke, sebentar kita mau mulai acara ini, semua antusias, semua bergairah untuk mendengarkannya. Sebentar saya minta Kak Hotmina untuk boleh memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali dalam acara home kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau yang menolong, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru Tuhan. Engkau yang memimpin acara ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang memberkati juga hamba-Mu yang akan mengarahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak, yang namanya pertengkaran di dalam sebuah pernikahan itu udah gak asing lagi Pak ya. Pasti semua pernikahan mengalaminya. Ya, itu karena mungkin diakibatkan memang banyak perbedaan. Ya, cara pandang berbeda, prinsip yang berbeda, ya, pola asuh yang berbeda. Ya, tapi bagaimana Pak kira-kira untuk bisa meminimalisasi untuk pertengkaran ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga? Yang harus dimengerti adalah begini. Perkawinan di dalam sebuah pernikahan Kristen itu berbeda dengan cara pandang dunia pada umumnya. Perkawinan itu mempunyai korelasi di dalam pembentukan karakter hidup kita itu supaya kita menjadi manusia dewasa di dalam Kristus. Karena banyak orang berpikir ada semacam perbedaan begitu, pemisahan maksud saya, antara pernikahan dengan hubungan seseorang dengan Kristus. Pernikahan itu justru membawa seseorang itu seharusnya dia menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin menjadi pribadi yang hidup di dalam Kristus. Nah, prinsip di dalam Amos 3 ayat yang ketiga mengatakan, berjalankah dua orang kalau mereka tidak mempunyai persetujuan, agreement. Jadi artinya kalau dua orang percaya mau mengikatkan diri di dalam pernikahan, mereka harus belajar membicarakan, duduk bersama, mengerti apa itu perkawinan menurut kebenaran Kristus. Jadi bukan masing-masing berjalan dalam nilainya sendiri, pemahamannya sendiri, yang didasari karena dia mungkin belajar melihat dari orang tuanya atau dari kakak-kakaknya, keluarga besarnya, sehingga lantas mereka berpikir nanti waktu mereka menikah itu coba di blend seperti kayak
orang membuat kopi itu coba dicampur gitu, dimix gitu. Orang berpikir kalau menikah itu adalah mengawinkan dua buah nilai. Dan biasanya kalau kayak begini, nilai yang kira-kira dianggap pas sama seseorang dia terima, yang tidak pas dia tidak terima. Kalau dipaksakan nanti akan terjadi konflik apa segala macam begitu. Nah, saya mau di dalam pertemuan rumah pernikahan kali ini kita belajar bahwa orang menikah itu masing-masing harus mencocokkan diri dengan nilai kebenaran daripada Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi, biarlah kita ini hidup memiliki pikiran Kristus. Jadi dari pikiran itu akan membentuk perilaku seseorang, kehendak seseorang begitu. Jadi seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh kebenaran. Nah, itu sebabnya setiap orang yang bersatu dengan Kristus dan pasangannya bersatu dengan Kristus, itu akan kita melihat ada sebuah proses. Nah, banyak orang berpikir begini, di dalam pernikahan itu tidak mungkin terjadi konflik. Banyak orang kalau sudah terjadi konflik, jalan keluarnya adalah seperti orang sekarang dalam bergereja. Kalau dalam bergereja mereka merasa pendetanya tidak cocok, gerejanya tidak cocok, mereka mengalami benturan, mereka lebih memilih untuk keluar dari gereja, cari gereja lain. Jadi kita berjalan sesuai dengan kehendak bebas kita. Nah, itu yang sebetulnya orang itu tidak akan pernah bertumbuh secara karakter. Saya beri satu contoh. Kita kan sering berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Kita bisa mengatakan, kasih itu panjang sabar. Pertanyaannya, apakah doanya itu, pengetahuannya itu tentang kasih yang panjang sabar, orang itu mengalami selama dia tidak pernah konflik, selama dia tidak pernah mengalami ada orang lain yang membuat dia menjadi tidak sabar. Mudah bagi kita untuk menceritakan, mengkhotbahkan, berpikir, berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran, memiliki kasih Kristus selama kita tidak mengalami konflik. Padahal firman mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi dalam konsep kebenaran seperti ini harus dipahami. Di dalam pernikahan sangat dimungkinkan untuk terjadinya pertengkaran, terjadinya konflik dalam rangka kata Amsal tadi, mengasah, membentuk kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh menafikan. Menafikan itu artinya meniadakan, menolak, itu kata menafikan. Nggak boleh kita menolak daripada konflik itu. Justru pertengkaran, konflik yang terjadi dalam keluarga itu untuk mendewasakan kita. Contoh, kita tadinya orang yang kurang sabar, akhirnya menjadi orang yang lebih sabar. Tidak mungkin orang bisa memiliki kasih tanpa persoalan, tanpa kesulitan, tanpa kesusahan. Yusuf bisa menjadi pribadi yang luar biasa karena dia melewati penderitaan selama 17 tahun. Coba para pemirsa bisa melihat tentang seorang yang bernama Archie William. Orang yang dipenjarakan bukan karena dia berbuat kesalahan. Orang yang melakukan, dia yang dituduhkan. Dia mendapatkan penjara 80 tahun atau seumur hidup. Tetapi puji Tuhan 37 tahun dia menjalani, dia dibebaskan karena ternyata tuduhannya tidak benar. Coba bayangkan, kita berpikir apa hidup itu seperti begitu? Itulah sebuah pembentukan. Nah, hari ini ada banyak orang selalu mengatakan bahwa hidup di dalam Tuhan, membangun rumah tangga Tuhan, tidak mungkin ada kesusahan. Makanya orang kalau membuat potret pernikahan itu selalu senyum. Kenapa? Karena membayangkan ke depan bahwa rumah tanggaku ke depan adalah rumah tangga yang seperti
pangeran dan putri yang cantik, yang hidup di sebuah negeri mimpi seperti sorga, sampai lupa kita ini masih di bumi, masih ada Saiton dan setan yang akan mengerjai kita. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Jadi apa yang dikatakan oleh Kak Maman tadi memang adalah sebuah keniscayaan. Orang kalau mau menikah atau yang sekarang sudah menikah harus berpikir bahwa pertengkaran itu memang akan terjadi, bisa terjadi, harus terjadi, tetapi yang kita mau belajar pada hari ini bagaimana cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan klasik yang bisa membuat sebuah rumah tangga bertengkar. Pertengkaran di dalam pernikahan itu normal ya Pak ya? Normal. Ada pertanyaan seperti ini Pak. Gimana sih caranya untuk kita bisa meredam ego kita ketika kita sedang konflik? Ya kan, supaya nggak saling ngotot-ngototan merasa paling benar gitu. Karena memang terus terang aja ini suka saya alami dengan suami saya gitu. Ketika sedang konflik saya merasa paling benar gitu kan. Bagaimana caranya untuk meredam ego itu Pak? Pada waktu kita merasa ego kita itu kuat, itu sebetulnya kan natural banget, manusiawi sekali begitu. Nah, itu yang tadi saya bilang. Itu adalah sifat asli kita sebagai manusia yang belum lahir baru. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Kristus, itu pentingnya bagi pasangan-pasangan muda. Untuk kalau mau menikah itu mencari pasangan yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Jangan hanya sekedar Kristen dengan Kristen. Kalau kita menikah dengan orang yang berasal dari keluarga Kristen, ya otomatis dia Kristen. Hanya karena dia memakai kalung salib, lantas kita bilang dia ke gereja, dia Kristen. Betul, tetapi kan tidak serta-merta orang itu mempunyai pengalaman pribadi berjumpa dengan Kristus. Jadi Kristennya itu jangan karena turunan, tapi Kristennya itu karena dia mengalami pribadi berjumpa dengan Kristus. Nah, pada waktu seseorang itu berjumpa dengan Kristus, lantas menikah dengan seseorang yang juga mengalami pengalaman yang sama berjumpa dengan Kristus, dua-duanya ini akan belajar. Sebagai seorang Kristen itu adalah belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang benar. Salah satu kejelekan dalam karakter manusia adalah selalu mementingkan diri sendiri. Tetapi kita tidak pernah mementingkan orang lain. Nah, pada waktu dia dipenuhi oleh Kristus, nanti kita akan belajar, kita akan mendapatkan sifat daripada Kristus untuk kita belajar tidak memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang. Nah, ini yang saya bilang, itu adalah pekerjaan firman, pekerjaan Roh Kudus yang kita mau belajar. Susah memang, Hotmina, untuk bisa meredam ego kita karena setiap orang itu selalu memikirkan harga dirinya, kesakitan dirinya. Tapi kalau dia terus mau bertumbuh dalam Kristus, saya percaya itu akan secara linier akan membuat orang ini juga belajar untuk memahami pasangannya. Ya, bukan hanya Hotmina saja. Setiap orang termasuk saya itu selalu egonya tuh kuat sekali. Tapi kalau dia bisa meredam egonya, itulah arti di dalam firman dia menyangkali dirinya. Menyangkali akunya. Membiarkan Kristus seraya dia membiarkan orang lain menjadi pemenang. Nah, itu sulit sekali. Begitu. Ya. Jadi perbedaan pendapat itu kalau dalam keluarga saya nih ya, pertengkaran terjadi nggak masalah yang lain-lain, hanya beda pendapat ya dengan suami. Nah, kita merasa pendapat suami itu kayaknya kurang benar deh, kayaknya saya yang benar gitu ya. Jadi sehingga kita seringkali terus mempertahankan pendapat kita, sehingga jadi nadanya tinggi dan terjadi percekcokan atau pertengkaran. Jadi gimana Pak mengatasinya Pak? Iya, kalau kita belajar memilah-milah, artinya bahwa apa yang sedang didiskusikan itu sedang dibahas itu bukanlah sebuah masalah yang sangat
prinsip. Kita harus belajar untuk memberikan penghargaan terhadap pendapatnya orang. Sekalipun orang itu menganggapnya benar, paling benar, padahal itu tidak benar. Contoh, misalnya seorang mengatakan, setahu saya itu ibu kota Jawa Barat itu adalah Tasikmalaya. Kita harus belajar, apakah itu penting sekali? Ada orang yang menganggap bahwa itu penting sekali karena itu adalah sebuah kebodohan. Nah, itulah yang memancing konflik. Pertanyaannya, kalaupun benar, apa keuntungannya? Di situ kita harus memilah-milah. Nah, tetapi sampai kepada yang ekstrim sekali, lihat, orang-orang itu tidak melihat Yesus itu sebagai utusan Allah. Sehingga pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Perhatikan perkataan Yesus. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus itu seolah-olah memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan kebodohan sampai-sampai menyalibkan dia. Itu kan menyakitkan sekali. Nah, itu yang saya bilang di dalam rumah tangga. Nggak usah orang lain. Saya sendiri merasakan. Untuk menyalipkan ego kita, untuk meniadakan pendapat yang tidak benar itu sepertinya akan melukai saya. Dan saya tidak rela luka hanya untuk sebuah pendapat yang bodoh. Padahal seharusnya kita belajar memberikan kesempatan untuk pendapat, maaf kalimat saya mungkin kurang santun, pendapat orang yang tidak benar itu, atau mungkin kita bilang agak sedikit bodoh, atau sudah sangat bodoh, izinkan dia untuk mempertahankan pendapat yang sementara ini kita tahu bahwa itu tidak benar, sampai nanti kebenaran itu akan menyadarkan dia dalam satu kesempatan. Mungkin Tuhan punya cara untuk menyadarkan dia. Nah, hanya karena kan kita tidak sabar. Padahal doa kita mengatakan berikan aku kasih yang penuh dengan kesabaran. Dan mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengajar kita sebagai seorang pribadi yang sedang berdebat dengan pasangan kita. Nah, itu kita harus belajar. Kalau di dalam hal-hal yang ringan kita harus belajar sudah bisa. Ya, nggak terlalu prinsipnya dia mau bilang Bandung, mau bilang Tasik, mau bilang Ciamis, nggak ada masalah. Tetapi kita bilang, tapi ini hal yang prinsip loh Pak. Karena kalau itu akan salah begitu. Dia memaksa untuk nama anak itu adalah Agustinus. Padahal sudah jelas bahwa bayi yang akan lahir ini perempuan. Ya kenapa kita mesti berkeras kan? Tunggu aja nanti sampai bayinya lahir. Tapi mungkin dari hasil USG pada bulan yang ke-6 itu kita mesti tunggu 3 bulan lagi. Berarti kan kita mesti sabar. Sampai bayi itu lahir, ternyata dilihat, loh kok bayinya perempuan tapi aku namakan Agustinus. Gimana kalau digantikan Agustini, begitu. Nah, itu kan ada maksud Tuhan untuk mengajar kita untuk sabar menunggu. Kira-kira begitu, Kak Maman. Jadi kalau yang kurang prinsip tidak perlu diperdebatkan Bapak ya? Yang prinsip pun juga harus belajar sabar, begitu. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang prinsip misalnya begini, kita punya uang, istri sudah punya niatan bahwa nanti kalau punya uang ini disimpan untuk satu hari kita akan membeli rumah. Dan jumlah itu sudah besar sekali. Nah, waktu suami tahu bahwa jumlah itu sudah besar sekali, dia pengen sekali beli mobil yang baru begitu. Nah, ini kan bisa terjadi pertempuran yang luar biasa begitu. Nah, ini masalah klasik yang saya katakan seringkali kita begitu miskin di dalam berkomunikasi. Kita tidak tahu bagaimana caranya berkomunikasi. Sehingga kita kalau melihat ada hal yang tidak setuju dengan kita kadang-kadang wah marah. Saya adalah pribadi yang begitu. Kalau saya melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan saya lebih cenderung untuk menyikat orang itu. Tetapi itu saya rasakan selanjutnya bahwa itu adalah hal yang tidak baik begitu. Lebih banyak ruginya begitu. Nah, tetapi kan hal itu perlu terjadi mengajar diri saya. Kalau saya tidak punya pengalaman seperti itu, tidak mungkin saya berubah. Jadi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu seringkali di dalam pernikahan itu harus kita alami. Tetapi yang perlu saya beritahukan, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu tidak boleh serta-merta akan memecah pernikahan itu. Ya, seringkali dalam gereja kan begitu. Kalau sudah komunikasinya tidak sesuai, kita membuat sebuah kalimat begini, goyang keluar, tolong yang keluar. Dalam pernikahan ya kita bercerai. Nah, itu kira-kira. Ini ada pertanyaan juga, Pak. Nah, kalau udah terjadi konflik gitu kan, Pak, bagaimana sih menyelesaikan konflik yang benar itu sebagai keluarga Kristen ya tentunya, Pak?
Di dalam kita menyelesaikan konflik itu, kita harus belajar tenang yang pertama sekali. Lantas membuka. Kita harus ingat, jembatan satu-satunya melakukan hubungan itu adalah komunikasi. Nah, sering kali dalam konflik yang lebih parah adalah kita tidak punya jembatan lagi. Satu-satunya jembatan untuk kita berhubungan itu diputuskan, dihancurkan, yaitu kita berhenti komunikasi. Kita tidak mau ngobrol lagi. Karena ada sebuah pendapat di dalam dunia begini, semakin banyak berbicara, semakin banyak konflik. Semakin sedikit bicara, sedikit konflik. Kita tidak bicara, konflik nggak ada. Nah, coba bayangkan kalau di dalam hubungan suami istri, atau orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, hanya gara-gara tidak mau konflik, kita tidak mau bicara. Bagaimana caranya saya memahami pasangan saya? Atau pasangan saya bisa memahami saya? Padahal jembatan satu-satunya itu di dalam kita berhubungan adalah berkomunikasi. Dan komunikasi yang paling baik itu adalah komunikasi verbal. Yang diikuti dengan bahasa tubuh, intonasi, sentuhan, apa segala macam. Jadi kalau ditanya bagaimana cara menyelesaikan konflik, sadari dulu bahwa penyelesaian konflik tidak ada jalan lain adalah dengan melakukan dialog, pembicaraan. Yang kedua, di dalam kita menyelesaikan konflik, mari kita belajar dengarkan pasangan kita sampai selesai. Mungkin kita tidak tahu maksudnya. Suatu kali saya mendengar seorang anak saya waktu kecil, dia mengatakan begini, "Papa, rambutku mati." Saya lagi berpikir, kok rambutku mati? Ternyata saya salah memahami. Makanya saya juga akhirnya menjadi tidak mengerti. Karena tidak mengerti itu saya bisa mengembangkan persepsi yang salah. Jadi kita tanya pada anak itu, rambut apa yang mati? Ini loh, oh rambut. Bukan. Ya ini kan rambut. Dia bawa saya ke kamar, maksudnya rambut itu lampu. Tapi rupanya ada huruf T-nya. Nah, seringkali salah paham itu kan karena kita belum mengerti maksud daripada pasangan. Arahnya kemana? Kenapa dia bicara begitu, dasarnya apa? Nah, coba didengarkan sampai selesai tanpa didebat. Kemudian kita menyampaikan buah pikiran kita. Menurut dia bagaimana? Oke, kalau belum bisa sesuai, bisakah kita menyepakati sesuatu yang belum kita sepakati, sebaiknya kita tidak jalani. Itu salah satu contoh nilai yang dibangun dalam keluarga. Saya pernah mengatakan begini kepada satu keluarga. Suaminya pengen sekali membeli sesuatu. Istrinya nggak setuju. Istrinya tanya pada saya, gimana Pak Andreas? Suami saya membeli sesuatu tapi saya tidak setuju. Ya, sarankan pada suami sebaiknya jangan dibeli dulu. Nah, satu waktu istrinya bilang, Pak saya ingin beli ini tapi suami saya tidak setuju. Loh, harus sama dong. Kan nilainya sudah disepakati. Karena saya pernah mengalami. Saya membeli sesuatu karena saya merasa itu adalah hak saya, karena saya punya penghasilan, terserah saya. Istri saya karena dia adalah makhluk yang punya radar gitu lah. Dia nggak bisa mengatakan, dia nggak bisa membuktikan, tapi dia mengatakan kok hati saya nggak sejahtera, sebagai benda itu jangan dibeli. Nah, saya merasakan sendiri, barang yang dibeli tanpa persetujuan istri saya, bertahun-tahun tidak pernah bisa dipakai. Sampai akhirnya daripada saya jengkel, ya saya lepaskan begitu saja. Tapi dari situ saya belajar bahwa hidup di dalam pernikahan itu berbeda dengan hidup sendirian. Makanya bagi pasangan-pasangan yang belum menikah, harus berlatih sebelum menikah itu banyak berdiskusi. Kira-kira nilai daripada teman saya ini dengan saya kalau nanti menikah itu cocok apa tidak. Jadi jangan sampai nanti begitu setelah menikah lebih banyak tidak cocoknya terus menyesal. Begitu. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita nanti menikah, kita melihat suami kita tidak seperti ekspektasi kita, pengharapan kita, kerinduan kita, atau sebaliknya istri kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Percayalah, sengaja Tuhan luaskan itu terjadi dalam rangka mengajar supaya kita menjadi orang yang bertumbuh secara karakter. Karena kalau kita lembut, istri kita lembut, kita nggak belajar sesuatu. Makanya pernikahan itu dibuat Tuhan itu berbeda.
Malah kita mesti curiga kalau misalnya begini. Wah, tapi gini loh Pak Andreas. Saya itu dulu menikah sama dia. Karena saya melihat dia suka sayur-sayuran, saya juga sayur-sayuran. Jadi kami itu dua-duanya sama-sama vegetarian. Begitu. Dulu sama pacar saya yang pertama saya nggak terlalu cocok. Dia suka daging, saya tertekan. Tapi sekarang nih pacar saya yang sekarang nih sama-sama itu. Lalu saya bilang, kambing juga suka sayur-sayuran begitu. Lebih baik kamu menikah sama kambing saja. Jadi hanya gara-gara cocok di dalam satu periode, dalam satu masa, nanti kita akan terkejut bahwa di dalam periode pernikahan yang panjang itu kita akan menemukan begitu banyak ketidakcocokan. Makanya saya mengatakan begini, perhatikan quote-nya. Pernikahan itu adalah belajar mencocokkan diri saya dengan pasangan saya seumur hidup pernikahan kita. Jadi bukan mencari pasangan yang cocok. Jadi menyelesaikan konflik tadi dalam rangka saya belajar memperbaiki diri saya. Masing-masing pribadi begitu. Jadi konflik itu perlu terjadi supaya kami bisa memperbaiki diri kami masing-masing dan kami bisa belajar bertumbuh dalam karakter yang lebih baik di dalam Kristus. Jadi bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang menang begitu. Nah kalau mau mencari begitu ya sudah, nggak akan pernah selesai. Ada seorang istri, dia mungkin dalam pola asuh dari keluarganya, dari papa mamanya, setiap apapun yang dia minta itu pasti harus dibeli, harus dikasih, ya. Nah kemudian dia menikah dengan seorang pria yang dalam pola asuh keluarganya yang berbeda, gitu, ya, sangat irit, sangat hemat, gitu, sehingga waktu mereka bertemu, waktu mereka berpacaran mungkin tidak terlalu berasa ya, karena uangnya masing-masing. Nah sekarang setelah menikah, uang bersama-sama, nah sehingga terjadi pertengkaran yang luar biasa karena perbedaan pola asuh dalam keluarga, Pak. Jadi ini membahas salah satu masalah klasik yang bisa membuat rumah tangga bertengkar dalam masalah penggunaan uang. Iya. Gitu ya, oke. Jadi begini, ada orang bertanya pada saya, di dalam bimbingan pranikah atau kursus pernikahan atau orang sebelum menikah, belajar itu begitu panjang. Tujuannya buat apa? Nah ini membicarakan masalah-masalah yang nanti akan terjadi dalam rumah tangga. Yang seharusnya sebelum pernikahan itu orang sudah mendapatkan pengetahuannya dulu. Hikmat itu kan adalah tindakan yang sangat bijaksana, tindakan yang sangat baik, didasari karena dia memiliki pengetahuan, dia memiliki pengertian menurut kitab Amsal. Jadi kita tidak bisa mengharapkan pasangan kita bertindak dengan bijak sama seperti kita. Saya tidak akan pernah mengambil keputusan yang bijak kalau saya tidak serta-merta mempunyai pengetahuan dan pengertian. Mengapa misalnya saya kalau mempunyai uang itu mesti menyiapkan pos-pos, mesti membuat amplop ini buat alokasi dana ini buat persembahan, ini buat ini, buat ini, buat itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah diajar bagaimana caranya mengatur keuangan. Bahasa kerennya itu adalah memanage keuangan. Nggak pernah diajar begitu. Sehingga saya secara liar saja atau secara alamiah saja bagaimana saya berkembang dalam rumah tangga saya. Dulu saya rumah tangga saya susah, saya tidak bisa membeli apa yang saya inginkan, tapi begitu saya bekerja sebelum saya menikah saya bisa membelanjakan apa saja yang saya inginkan. Tapi dalam pernikahan kan nggak bisa begitu lagi. Orang dalam pernikahan itu begitu menikah dia harus punya satu prinsip dalam mengelola keuangan itu adalah satu dompet. Nah, kadang-kala dalam percakapan yang klasik itu yang sering kali keluar begini. Ini kan uang saya. Terserah saya. Atau yang sebaliknya yang perempuan bilang, loh ini kan gaji saya juga nggak merugikan kamu kok. Yang lebih lucu lagi, ada suami istri yang melakukan pembagian tugas di dalam melakukan pembayaran. Nanti bulan ini dari gaji kamu yang bayar listrik, bayar internet, bayar telepon, bayar air. Nanti uang sekolah giliran saya.
Ginilah 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu giliran saya, bulan genap kamu yang bayar. Saya pikir ya oke-oke saja. Tetapi saya pikir gini loh, kalau sampai terjadi satu pasangan itu atau pasangan itu akan lalai, lupa, itulah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Saya baru lihat di dalam laporan, sampai akhirnya saya mendapatkan WA dari PAM, bahwa kita sudah nunggak 2 bulan. Itu kan tugas kamu, karena itu adalah uang kamu yang sudah dibagikan tugas. Nah itu artinya kita masih hidup dengan 2 dompet. Kenapa kita tidak belajar menyatukan keuangan kita dan menugaskan salah satu untuk memegang keuangan? Dengarkan baik-baik kalimat saya tidak mengatakan bahwa pemegang uang itu harus seorang ibu atau seorang istri. Dengan catatan, kalau istri itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Tetapi kalau seorang istri tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, gaji penghasilan 1 bulan bisa dihabiskan dalam 1 minggu. Ini kan bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi sebaiknya saran saya, biarlah suami yang memegang. Gitu. Lantas dibuat keuangan bersama, begitu loh. Apa yang mau dibeli dalam bulan ini atau bulan depan atau 3 bulan lagi itu semua dibuat perencanaan. Kalau di dalam negara itu namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Saya pikir rumah tangga bagus dibuat rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Dilihat pemasukannya dari mana saja, pengeluarannya bulan ini untuk apa saja. Ada rencana nanti tahun depan anak mulai masuk sekolah. Dari sekarang kita sudah mulai bisa mengalokasikan. Saya pikir kalau nilai-nilai itu disepakati bersama, dibicarakan, semua akan selesai. Jadi orang menikah itu tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Itu kan pernikahan salah satunya. Memikirkan kepentingan bersama. Nggak boleh lagi kepentingan sendiri. Berarti nggak ada masalah ya Pak, maksudnya yang penting ada kesepakatan, baik terserah itu mau suami atau istri yang mengatur, yang penting ada kesepakatan dan 1 dompet tadi ya Pak ya? Iya, harus begitu. Oh gitu. Kayak misalnya contoh misalnya begini, kemarin ada seorang istri ngadu ke saya, ini loh Pak Andreas, suami saya ini hobi mobil. Buat saya, hobi mobil itu masih positif selama keluarga itu mempunyai kemampuan keuangan. Kalau tidak punya kemampuan keuangan, maka itu akan menimbulkan konflik. Artinya suaminya melakukan hobinya, dia harus mengambil pos keuangan yang sebetulnya ditujukan atau buat kepentingan keluarga. Ada loh suami yang suka mengambil keuangan keluarga untuk kesenangannya sendiri, atau sebaliknya perempuan dia untuk memuaskan dunia sosialitanya, kumpul-kumpul sama teman-temannya, mesti mejeng pakaian baru, sehingga dana yang sudah disepakati untuk kepentingan keluarga itu dicuri. Perhatikan bahasa saya. Kenapa dicuri? Dicuri itu kan artinya si pemilik yang satunya tidak tahu. Kita secara diam-diam kita menilep gitu loh. Nah, begitu ketahuan, itu akan menimbulkan pertengkaran. Nah, bagaimana caranya supaya tidak bertengkar? Iya, harus berjalan sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah itu makanya saya suka bilang bagi pasangan-pasangan yang belum menikah, hal-hal ini tuh harus dibicarakan. Nanti kalau kita punya penghasilan, saya mau tanya sama kamu, kalau saya mau bantu orang tua saya, atau kamu mau tanya gimana caranya saya mesti menyisihkan buat orang tua saya, kira-kira menurut pendapat kamu apa? Nah ini yang perlu dibicarakan. Nggak boleh sampai misalnya seorang istri mengatakan begini pada orang tuanya, Mama, diam-diam ya aku berikan ini sama Mama, suamiku tidak tahu. Kalau suami tahu, waduh bisa murka melebihi murkanya Tuhan, misalnya begitu. Nah ini tidak baik. Ada lagi istri yang mengatakan begini, sampai dia pernah mengajar di dalam kelompok kecilnya pada teman-teman perempuannya, seorang perempuan itu mesti menyimpan uang tanpa sepengetahuan suami. Kita mesti siap-siap 1 hari kalau suami kita meninggalkan kita, kita sudah punya persediaan, jangan bodoh. Nah saya bilang, ini bukan istri yang pandai.
Karena dia tidak punya kebenaran. Ingat ya, orang yang berjalan dalam kebenaran itu kata Alkitab memerdekakan. Itu bukan jalan yang benar. Maka dia sudah merancang dalam dirinya bahwa pernikahannya satu hari akan berakhir karena suaminya akan meninggalkan dia. Makanya dia, apa itu namanya, mempersiapkan jalan gitu. Untuk terjadinya satu saat keadaan yang tidak baik itu. Dia sudah membuat tabungan secara pribadi tanpa sepengetahuan suaminya. Saya pikir itu bukan wanita yang cerdas. Jadi sebelum menikah harus dibicarakan ya Pak ya tentang keuangan. Itu gunanya orang, ya saya mau jadi sarjana saja kan mesti kuliah. Orang sekarang mau kerja di perusahaan mesti di training. Tidak serta-merta karena saya seorang sarjana masuk dalam satu perusahaan, terus otomatis saya akan bisa mengerjakan maksud daripada perusahaan itu. Kan kita tidak tahu nilai perusahaan itu apa, tujuan atau visi misi perusahaan itu apa. Makanya kita di training. Orang mau jadi tentara saja, dia mesti sekolah di akademi militer selama 3 tahun lebih sedikit. Begitu. Dia harus diuji dulu, kira-kira bisa nggak jadi itu. Ya, baris berbaris nggak bisa aja, dia nggak bisa jadi militer. Dia nggak bisa bangun pagi aja, dia nggak bisa jadi tentara. Nah, hari ini banyak orang mau jadi pengusaha, tapi bangun pagi aja nggak bisa. Gitu loh. Susah sekali. Bagaimana dia mau jadi pengusaha sukses? Bangun pagi, artinya apa? Mendisiplinkan dirinya sendiri aja nggak bisa. Nah, jangan pernah mendisiplinkan orang lain kalau dia tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, belajarnya itu adalah dari muda. Belajarnya itu adalah dari sebelum menikah. Nah, itu gunanya kita belajar. Jadi orang mau jadi sarjana mesti kuliah dulu. Ya begitu. Sama, orang mau menjadi suami seumur hidup. Kalau profesi itu kan bisa sementara saja. Tapi menjadi suami, menjadi istri itu kan seumur hidup. Nah, itu harus dipelajari. Kira-kira tanggung jawab seorang suami itu apa, tanggung jawab seorang istri itu apa. Nah, kita menjadi orang tua itu bagaimana. Kita nggak pernah belajar. Udah mengalir aja lah begitu. Makanya rumah tangga kita hancur-hancuran. Ada seorang istri Pak, dia untuk make up saja, untuk hal-hal bajunya aja bisa berjuta-juta. Ya, tapi setelah menikah kan banyak keperluan yang lain Pak, untuk anak-anak, untuk rumah tangga. Sehingga dia merasa dia harus mengorbankan apa yang menjadi kesenangannya waktu dia masih gadis. Itu gimana Pak? Ya, itu kan adalah konsekuensi normal. Sekarang perlu ditanya dulu. Kalau tadi kan ceritanya agak positif, dia bisa mengorbankan kepentingannya sendiri untuk kebutuhan keluarga. Itu positif. Tapi ada orang yang merasa dia tidak bisa mengorbankan harga dirinya begitu loh. Apa kata orang nanti? Kalau aku sudah biasa pakai merek yang terkenal, sekarang aku mesti downgrade gitu loh. Mesti menurunkan standar mutunya begitu. Apa kata orang? Berarti kan sang istri ini sebetulnya lebih banyak kepada problem jiwa. Harga dirinya rendah. Dia berpikir bahwa harga dirinya itu ditentukan daripada kualitas barang yang dia pakai. Perhatikan kalimat saya. Monyet atau orang hutan pakai Rolex tetap aja namanya monyet. Orang yang tidak mengerti kebenaran akan selalu berpikir bahwa harga diri saya itu ditentukan daripada barang yang saya pakai. It's okay kalau dia memakai sesuatu itu aksesoris hanya sebagai pemanis. Tetapi kalau dia berpikir seandainya ada orang yang seperti begitu, aduh kalau saya lupa pakai ini, aduh kalau saya lupa memakai make up yang bagus, apa kata orang tentang saya? Nah ini problem. Jadi sebetulnya konfliknya itu bukan karena dia tidak memakai barang yang mahal. Konfliknya itu lebih banyak kepada persoalan pribadi yang perlu diselesaikan. Dia perlu datang kepada kanselor, kepada psikiater untuk menyelesaikan persoalan dirinya. Nah kalau orang sudah selesai dengan dirinya, saya pikir tidak terlalu masalah. Contohnya begini, dulu mobil itu diciptakan sebagai alat mode transportasi, tujuannya adalah mempercepat pergerakan manusia, mobilitas manusia. Tapi hari ini kan dianggap bahwa mobil itu adalah sebagai lambang prestise kita. Siapa aku ini? Aku lebih terhormat tinggal di Pondok Indah ketimbang tinggal di Pondok Cabe. Itu kan masalah harga diri gitu lah, yang belum selesai. Kalau dia sudah selesai, dimanapun dia ditempatkan, itu bukan problem. Nah, sehingga pada waktu dia selesai dengan dirinya,
pada waktu dia mengorbankan uang untuk kepentingan keluarga, dia harus mengganti make up-nya yang begitu mahal dengan make up yang sederhana, baju-baju yang mewah dengan baju-baju yang sederhana, demi kepentingan keluarga. Saya pikir rumah tangga itu akan menjadi harmoni. Tapi kalau masing-masing ego, suami juga nggak mau kalah, suaminya juga mau penampilan, mesti pedikur, medikur. Sekarang itu yang pedikur, medikur itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Nah sekarang saya suka mengatakan gini, ada perempuan yang rajin pedikur, medikur, tapi mulutnya kayak burung tekukur. Yang perlu dirubah itu bukan penampilan luar, tetapi kecantikan dalam. Itu yang perlu dibenahi. Ya, dalam masalah pola asuh kadang-kadang itu juga bisa jadi konflik ya Pak, masalah yang klasik gitu kan. Kayak saya ini sama anak-anak itu cukup keras gitu kan. Kadang-kadang ya saking kerasnya ya saya sering marahi anak-anak saya kalau ketika anak-anak tidak bertanggung jawab dengan tugas mereka. Nah, kadang-kadang juga terjadi seperti ini Pak. Ketika si istri marah keras terhadap si anak, nah kadang-kadang suami ini memanjakan anak, malah membela si anak gitu kan. Jadi kita sebagai seorang ibu, nanti anak kita kan, oh nanti papa iniin aku kok gitu, sayangin aku kok. Jadi saya sebagai seorang istri kadang-kadang jadi anak-anak tuh nggak ini sama saya, nggak respect gitu loh. Itu bagaimana Pak? Ini kan salah satu persoalan yang klasik lagi. Tadi selain uang, masalah komunikasi, sekarang adalah masalah pola asuh anak, begitu ya, atau persoalan anak. Itu makanya orang sebelum menikah, kembali lagi dia perlu kursus pernikahan, perlu bimbingan pranikah, untuk mempunyai pengetahuan bagaimana nanti kalau punya anak. Bagaimana sepakat pada waktu kita mendidik anak. Bicarakan nilai-nilai kita itu sama enggak dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya begini, sekarang ajaran zaman baru atau ajaran teori positive thinking atau ajaran yang sekarang sedang berkembang di dunia adalah begini, seorang anak kalau salah, kalau sudah tidak bisa dibilangin, sekalipun dia keras kepala, tidak boleh dipukul, karena itu akan melukai anak. Tapi firman Tuhan mengajarkan, bagi anak yang bodoh, bagi anak yang bebal, kamu harus menggunakan rotan, menggunakan alat. Memberikan pukulan sebagai tanda peringatan, supaya anak itu tidak bebal dan tidak bodoh. Ayo, mana yang harus kita ikutin? Nah kalau kita masing-masing memegang paham yang berbeda ini dan masing-masing mempertahankan, saya percaya kita akan konflik kalau kita tidak dewasa juga begitu. Orang tua harus belajar. Misalnya saya melihat bahwa istri saya melakukan kesalahan di dalam memberikan disiplin kepada anak. Saya tahu bahwa dia salah. Sebaiknya saya harus menunggu pada waktu anak-anak tidak ada, waktu anak-anak sedang pergi, waktu kami pergi berdua tanpa anak-anak, kita mendiskusikan tentang tindakan tadi yang salah. Jadi saya menegurnya tidak di depan anak-anak. Contoh ya, misalnya begini. Nilai keluarga kami, salah satunya adalah anak-anak tidak boleh makan permen. Tapi begitu datang ke rumah opungnya, ke rumah opa-omanya mengasih permen. Biasanya sang anak, karena dia sudah terbiasa dengan nilai, dia tidak boleh makan permen. Dia akan coba bilang, opa, oma, aku nggak boleh makan permen. Walaupun dagingnya, hasrat hatinya pengen. Opa omanya bilang, udah nggak apa-apa, makan. Nanti kalau papa mama nggak izinkan, nanti opa oma akan jewer papa mama, begitu. Jadi dia mendapatkan pembelaan. Di satu sisi, opa oma ini merusak nilai di dalam diri anak-anak itu. Sama, pada waktu seorang ibu melakukan disiplin, tindakan pendisiplinan pada seorang anak, lantas ayahnya tidak setuju, lantas marah-marah kepada sang istri di depan anak-anaknya. Pertama, anak-anak akan bingung nilai mana yang harus diikutin. Yang kedua, kalau dia melakukan kesalahan, dia akan tahu mencari pembelaan kemana. Contoh ya,
Misalnya seorang anak, dia datang kepada saya, "Papa, boleh nggak besok malam aku keluar jalan-jalan?" Maka saya tidak serta-merta gitu lantas memberikan izin. Tapi saya tanya dulu, "Dede udah ngomong sama mama?" "Belum." Padahal udah, ya. Dia tahu Mamanya nggak mengizinkan. mamanya nggak mengizinkan atau papanya nggak mengizinkan. Dia cari orang tua yang satunya lagi. Nanti dia akan bisa mengatakan pada papa mamanya, "Papa udah kasih izin kok, mama udah kasih izin kok." Nah, ini orang tua yang tidak sehati membuat anaknya juga akan nanti akhirnya jadi tidak tahu nilai. Akhirnya menjadi kurang ajar begitu. Karena orang tua yang tidak kompak. Nah, biasanya saya coba cross check dengan cara begitu. Apa kata mama? Udah ngomong mama belum? Belum. Padahal udah kan? Caranya bagaimana? Coba sekarang Dedek ngomong sama mama dulu. Apa kata mama, nanti papa akan tanya sama mama. Dia langsung diem. Ya, tadi saya udah ngomong sama mama bilang nggak boleh. Udah tanya belum? Kenapa nggak boleh? Gitu. Iya, besok kan ada ujian, jadi lusa ada ujian, jadi aku nggak boleh keluar, Pak, tapi mesti belajar. Oh, itu benar. Papa juga setuju sama mama. Tapi kalaupun kita tidak setuju, jangan dilontarkan di situ ketidaksetujuan kita terhadap pendapat pasangan kita. Itu. Oh, mama untuk sementara ini papa mah setuju dengan pendapat mama. Udah selesai. Nanti di belakang kita ngomong dengan pasangan kita. "Ma, kamu bilang kan dia nggak boleh pergi karena si Dedek mau ujian. Mama lupa besok kan Sabtu." Begitu. Sekarang hari Kamis, besok Jumat sekolah terakhir. Dia minta izin Jumat malam. Sabtu libur, Minggu libur, Senin kan libur. Baru dia masuk hari Selasa. Kenapa dia nggak diberi kesempatan? Kalau kita nggak setuju ngomongnya berdua. Nanti kita akan beri kesempatan merubah keputusan kita. "Oh iya, sorry dek. Si mama dan papa juga nggak sadar. Besok tuh kamu minta izin hari Jumat, Sabtu libur ya. Minggu libur dan Senin juga libur. Mama berpikir kamu besoknya ujian." "Iya Pak, ujiannya baru hari Jumat depan," begitu. "Oh iya masih lama." Ya, kita mohon maaf. Jadi jangan sampai menampar pasangan kita di depan anak sehingga akhirnya menjatuhkan harga diri atau wibawa orang tua itu di depan anak. Atau selanjutnya begini, ada orang tua kalau mau mendisiplinkan atau menegur anak, dia pakai pasangannya yang lebih berotoritas. Nggak boleh. Ya udah, Apa ya? ntar saya bilangin papa. Jadi dia nggak punya otoritas gitu. Nggak usah, walaupun bapaknya itu kayak banteng gitu, nggak perlu di itu kan. Jadi pakai otoritas pribadi gitu. Dan kalau dibilang, "Enggak, nanti saya bilang sama mama." Ya udah bilang sama mama aja nggak apa-apa. Bilang sama papa aja ngadu nggak apa-apa. Orang mama sama papa juga sepakat kok, sama kok begitu. Jadi anak tidak bingung gitu. Nah itu kira-kira persoalan yang bisa timbul dalam soal anak akhirnya menimbulkan konflik dalam hubungan suami istri. Iya, suami istri yang sepakat itu membuat anak tahu nilai-nilai yang benar ya Pak. Kalau berbeda, mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, tapi kadang-kadang ada suami istri yang bertengkar kan di depan anak Pak. Ya, sehingga dia merasa nggak aman gitu anaknya. Kok kalau namanya suami istri atau papa mama kan mesti saling mencintai, saling mengasihi. Tapi ini kerjanya berantem, kerjanya caci maki. Itu bagaimana Pak? Iya, jadi itu kan sangat dipengaruhi dengan background, pola pengasuhan daripada suami istri, dalam hal ini orang tua daripada si anak-anak itu bagaimana dia dibesarkan dengan lingkungan keluarga atau lingkungan di mana dia tumbuh besar itu sangat mempengaruhi bagaimana nanti dia di dalam berumah tangga, lebih jauh lagi pada waktu dia melakukan pola pengasuhan anak begitu. Saya berasal dari keluarga yang kalau berantem itu terbuka, tidak pernah tersembunyi begitu. Jadi kalau papa mama saya berkelahi, berbeda pendapat, berantem itu akan sangat terlihat. Kita seperti nonton monitor TV besar aja begitu. Tapi istri saya bukan berasal dari rumah tangga seperti begitu.
Mereka tahu tapi taunya itu cuman kira-kira saja. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar papa mamanya itu ribut dengan cara seperti kami, seperti keluarga saya begitu. Frontal sekali gitu. Kalau ribut ya terang-terangan sampai istilah mengeluarkan kata-kata yang nadanya itu keras, kata-katanya kasar. Gitu. Tetapi pada waktu saya menikah, saya belajar dari rumah tangga keluarga istri saya tidak seperti begitu. Nah, pernikahan itu akhirnya nanti akan kita saling belajar. Belajar yang baik atau belajar yang tidak baik. Sekali lagi itu sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan kerohanian seseorang. Nah, makanya saya bilang begini. Amsal 31 bilang begini, istri membuat suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Ya. Jadi peran istri itu sentral. Dia bisa menjadi supporter, dia bisa menjadi pendukung yang baik buat suaminya atau membuat suaminya semakin tenggelam. Itu peran istri. Yang kedua, juga yang tidak kalah pentingnya, suami itu adalah pemimpin. Imam dalam arti kata, kita laki-laki perempuan juga imam di mata Tuhan. Imam yang rajani kata 1 Petrus 2. Tapi maksudnya imam ini dia adalah pemimpin keluarga. Negara ini kalau hancur yang disalahkan pemimpinnya. Rumah tangga itu naik turun tuh yang hancur itu kalau disalahkan adalah suami, bukan istrinya. Istri adalah pendukung suaminya, supporter suaminya. Nah, yang sering kali saya lihat di dalam kesalahan dalam pernikahan itu seperti begini Kak Maman. Kalau suaminya lemah, istrinya itu bukan mendorong suaminya supaya bangkit dari kelemahan. Tetapi malah istrinya ikut lemah. Contoh ya, saya pikir dulu kalau Adam mengambil tindakan menjadi seorang pemimpin, tidak ikut kompromi dengan istrinya makan buah, saya pikir cerita dunia ini akan berbeda. Tetapi itu merupakan sebuah prototipe, sebuah role model, sebuah contoh teladan yang tidak baik saya katakan. Artinya pada waktu seorang pasangan dalam keadaan jatuh, suaminya atau istrinya bukan mengangkat pasangannya, tapi justru ikut kompromi, ikut solider, ikut jatuh. Makanya tenggelam. Lihat cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus waktu mendengar laporan dari orang-orang Farisi. Mereka mengatakan begini, Guru, kami telah menangkap perempuan ini di sebuah pasar, kira-kira begitulah. Ya, itu terjadi pada siang bolong misalnya. Menurut hukum Taurat, perempuan ini mesti dilempari, dirajam dengan batu sampai mati. Apa pendapat guru? Yesus itu seolah-olah sedang membela perempuan yang tidak benar itu. Dengan mengatakan begini, coba siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Oke, ambil bata, ambil batu, ambil apa segala macam, lemparin perempuan ini. Nggak ada yang berani. Lantas dia berkata pada perempuan itu, pergilah kamu. Dan jangan berbuat dosa lagi. Apa maksudnya? Yesus memang membela perempuan ini. Tetapi bukan berarti dia setuju dengan perbuatan perempuan itu. Ini yang saya mau katakan. Kita memang mau menolong pasangan kita yang sedang lemah, sedang jatuh. Tapi jangan kita setuju dengan perbuatannya. Lantas kita sama-sama. Sekarang ada suami yang gak ikut kebaktian nih. Lagi lemah. Istrinya justru bukan tetap bertahan di dalam Tuhan, justru ikut lemah. Saya pernah punya masalah di awal pernikahan saya ingat sekali saya betul-betul down. Secara kerohanian saya lemah. Tapi saya tidak lihat istri saya dia lemah. Dia tetap datang dalam ibadah. Dia tetap berdoa. Dia tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dia menguatkan saya. Dia bukan merendahkan saya. Laki-laki.
Percuma punya ijazah, percuma pinter, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukan peran seorang perempuan. Perempuan itu mesti mengencourage, mesti mendukung suaminya. Katakan suami itu kehilangan pekerjaan. Oh, saya waktu itu down sekali pada waktu saya punya masalah. Tapi saya lihat istri saya tidak pernah merendahkan, menghina saya. Ingat ya, laki-laki itu persoalannya adalah di kehormatan. Dia mendukung saya, tetapi dia tidak setuju, walaupun dia tidak setuju dengan apa yang sedang saya alami. Tidak setuju bagaimana? Dia tidak melakukan yang saya lakukan. Bodohnya Adam itu kan perempuan itu jatuh karena makan buah, dia juga ikut makan buah. Makanya dua-duanya tenggelam. Nah sekarang banyak perempuan tuh begitu. Suaminya lagi lemah, nggak kebaktian, istrinya juga ikut lemah, nggak ikut kebaktian, atau sebaliknya begitu. Nah ini saya katakan pasangan-pasangan yang blow on. Seharusnya dia bisa menopang pasangannya supaya bisa bangkit. Nah, kenapa saya bicarakan dalam bagian ini? Karena ini sangat bertalian erat di dalam pola pengasuhan anak. Kan kita mau jadi role model. Nah kalau orang tuanya tidak mengutamakan Tuhan, orang tuanya sekarang juga malas ibadah, sudah ibadahnya online juga nggak tepat waktu, kadang jam 12 siang, kadang jam 1, kadang jam 3, kadang besok hari Senin begitu. Anak-anak itu belajar bahwa dalam keluarga ini nilai untuk beribadah menyembah Tuhan itu bukan nilai yang utama. Dan jangan heran, orang yang menjauhkan hidupnya dari Tuhan dan berpikir bahwa pekerjaan itu nomor satu, mencari uang itu nomor satu. Ingat ya, berhala zaman sekarang itu bukan patung lagi, bukan pohon-pohon yang disembah. Segala sesuatu yang kita utamakan melebihi Tuhan. Karena kita berpikir, dari uang lah, dari pekerjaan yang baik dengan uang yang banyak lah itu menjadi keamanan saya. Justru di situ Tuhan akan merusak. Kenapa? Karena dia Allah yang cemburu. Orang yang bodoh, rumah tangga yang bodoh, istri yang bodoh, suami yang bodoh, yang membawa keluarganya, tidak menjadikan Tuhan itu adalah sandaran utama. Tapi dia berpikir bahwa uang dan segala sesuatu itu adalah tempat kenyamanannya dia. Itu berhala modern. Mestinya orang tua, papa mama harus berlomba-lomba menjadi role model buat anaknya ya. Supaya anaknya mempunyai nilai-nilai yang benar di dalam Tuhan. Ya. Saya pernah ngomong dengan satu orang ayah ya, seorang bapak. Saya bilang kalau kamu tidak menjadikan Tuhan nomor satu dengan mengutamakan ibadah seperti bapak tadi bilang, maka jangan heran anak-anak bapak akan tidak mengasihi Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan. Jadi tolong coba bapak kasih contoh yang baik bagi anak-anak yang mengutamakan Tuhan untuk beribadah. Maka anak-anak juga akan mengasihi Tuhan. Seperti itu Pak ya. Iya, satu hari itu ada seorang bapak mengeluh kepada saya. Karena anaknya tidak mau ibadah. Lantas saya coba menyadarkan pada ayah ini, Pak, bapak kan baru sadar, baru ikut Tuhan kan dalam 1 tahun belakangan ini. Sementara anak bapak kan sudah berusia yang sudah dewasa. Bertahun-tahun dia sudah dilatih oleh orang tuanya tidak mengikuti Tuhan. Kebetulan bapak ini begitu mengikuti Tuhan, dia berhenti daripada kebiasaan lamanya. Salah satunya adalah berhenti dari kebiasaan rokoknya. Nah begitu dia ikut Tuhan, dia benci sekali, dia menjadi tidak suka melihat anaknya merokok. Nah dia kan gak bisa merubah anaknya dalam satu waktu hanya karena dia berubah. Dia mesti sabar, kenapa? Karena dia telah belasan tahun anaknya dari kecil sudah melihat bahwa bapaknya itu hidup dalam perilaku kebiasaan yang tidak benar, salah satunya tidak pernah beribadah. Nah sekarang dia beribadah, dia tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah hidup dalam sebuah tabiat yang salah. Makanya kita mesti berdoa, mesti rajin nabur yang benar, gitu. Jadi pola pengasuhan anak itu sangat bisa sekali membuat konflik atau pertengkaran di dalam hubungan suami istri. Salah satu contoh yang lain yang saya ingin ketengahkan pada hari ini adalah misalnya begini. Ada banyak pasangan suami istri muda yang baru menikah itu sebetulnya mereka menikah, mereka tidak siap punya anak. Itu banyak sekali. Begitu mereka hamil, mereka punya anak, wah mereka panik begitu loh. Seperti sebuah kuis, kalau misalnya nggak berhasil, telepon keluarga.
Gitu. Jadi yang paling gampang bagi seorang ibu muda ini adalah menelpon mamahnya. Begitu. Untung mamanya masih hidup. Coba kalau mamanya nggak ada, mertua yang perempuan sudah meninggal, dia anak yatim piatu, dia mau panggil siapa? Yang saya sesalkan begini, dia panggil ibu mertuanya untuk mengerti atau ibu kandungnya yang mengerti tentang bagaimana merawat anak. Oke lah, karena dia belum pengalaman, ibu daripada si ibu muda ini merawat cucunya begitu dalam beberapa saat saja dalam rangka memberikan edukasi perkenalan bagaimana cara merawat, memandikan, memakaian popok segala macam. Tapi yang terjadi sekarang ada banyak nenek-nenek, ibu daripada si ibu muda ini bukan lagi memberikan edukasi, tapi sudah berubah statusnya menjadi babysitter, penjaga anak. Lebih celaka lagi, suami istri muda ini, bapak ibu si anak kecil ini, lebih mementingkan pekerjaan, ibunya diperbudak, saya garis bawahi, diperbudak menjadi babysitter. Sampai-sampai si nenek ini tidak lagi mengurusi kakek, mengurusi suaminya. Sampai akhirnya kakeknya juga konflik, dia dapat perempuan di luar yang lebih banyak memperhatikan dia. Sampai lupa bahwa urusan dalam rumah tangga itu yang utama itu adalah nomor satu itu adalah pasangan, baru kepada anak. Coba para pemirsa itu yang menyaksikan tayangan ini melihat waktu kita lagi naik pesawat, para pramugari itu stewardess selalu mengatakan begini, nanti pada waktu terjadi perubahan oksigen, tiba-tiba Anda merasa bahwa oksigen itu berkurang, maka selang-selang oksigen itu akan muncul secara otomatis dari atas kepala Anda. Nah, hal yang pertama Anda lakukan adalah memakai oksigen untuk diri Anda sendiri, baru memberikan kepada anak. Jangan dibalik, memberikan pada anak, Anda kehabisan oksigen mati gitu. Nah, banyak orang dalam rumah tangga, dia lebih memperhatikan anak ketimbang pasangannya. Selalu saya mengatakan bahwa hubungan kita suami istri itu adalah hubungan permanen. Hubungan dengan anak itu adalah temporal. Saya tidak tiap hari telepon ibu saya. Tidak setiap hari saya bisa mengunjungi ibu saya. Itu yang akan terjadi dalam rumah tangga kami ke depan. Pada waktu kami nanti semakin tua, kami tidak bisa berharap bahwa anak-anak akan mengunjungi kami setiap hari. Tapi siapa yang menemani kami? Pasangan kami. Nah, itu makanya saya bilang ada pasangan-pasangan muda yang kurang ajar, menawan ibunya untuk memperhatikan kepentingan keluarga muda ini, mengorbankan ayahnya di rumah, sang kakek. Nenek itu tidak dipanggil Tuhan menjadi babysitter. Halo pasangan muda. Pasangan-pasangan muda yang kepinteran, yang kurang santun, kurang sopan menghormati orang tuanya. Orang tua Anda tidak dipanggil untuk mendidik, membesarkan, mengasuh daripada cucu-cucunya. Itu tanggung jawab Anda orang tua muda. Tanggung jawab orang tua Anda adalah mengasuh Anda, membesarkan Anda. Dan sekarang Anda sudah dewasa. Bukan lantas mewariskan kembali sehingga orang tua Anda perbudak menjadi babysitter. Bertobat, saya bilang. Mestinya sang nenek itu diberi kesempatan untuk menikmati hari tuanya. Oke lah, sekali-sekali cucunya dibawa, dia datang melihat cucu-cucunya. Tetapi bukan dijadikan babysitter. Otmina kan masih punya 3 anak yang relatif masih kecil-kecil dan sekarang tinggal dengan suami, dengan anak-anak dan tidak ada orang tua dan mertua. Mungkin bisa sharing sedikit sehingga para pemirsa bisa dengar gitu. Kenapa kok orang menikah itu jangan menyusahkan orang tua lagi untuk menjaga anak-anak kecil begitu. Silakan. Iya, betul. Memang dari saya punya anak 1 sampai 3, saya mengurus anak saya sendiri tanpa babysitter, tanpa asisten rumah tangga, dan juga tanpa peran orang tua saya gitu. Karena satu hal juga yang saya itu latar belakangnya Pak, waktu kecil memang saya sudah pisah, udah jauh sama orang tua. Saya
di Bogor, orang tua saya di Sukabumi. Jadi saya terbiasa hidup mandiri. Otomatis saya merasakan kurang kasih sayang, Pak. Jadi saya nggak mau anak saya juga merasakan hal yang sama dengan saya. Itu yang jadi alasan saya kenapa saya mau mengurus anak saya sendiri, tiga-tiganya. Satu hal lagi juga, saya tidak mau menyusahkan orang tua. Tadi yang Bapak bilang, orang tua itu di masa tuanya menikmati masa tua. Jangan lagi ditambah beban, tambah capek. Karena mereka sudah capek ngurus kita dari kecil. Udah cukup gitu. Ya sekali-sekali boleh main. Sekali-sekali kita panggil ke rumah untuk main aja, berkunjung. Itu aja sih yang jadi alasan saya, Wow, Pak. luar biasa. Nah itu saya pikir para pemirsa, keluarga-keluarga muda dimanapun Anda yang mendengar tayangan ini, Anda harus memikirkan ulang. Orang tua Anda itu bukan pegawai Anda. Orang tua Anda itu bukan babysitter Anda. Anda bebas bekerja, lantas Anda memperbudak orang tua Anda untuk menjagai anak-anak Anda dengan alasan kami membutuhkan dana untuk membesarkan anak-anak. Saya ingat sekali, istri saya itu, ibu itu adalah berasal dari keluarga yang semuanya adalah wanita karier. Tetapi kami mendiskusikan bahwa pertumbuhan seorang anak itu tidak bisa diulang kembali. Jadi kita sepakat. Saya yang bekerja, ibu yang di rumah. Nah, saya menganjurkan kepada pasangan muda, kapan Anda perempuan boleh bekerja? Karena sifatnya begini, perempuan itu bekerja bukanlah sang pencari nafkah. Pencari nafkah dalam keluarga itu adalah suami. Istri itu adalah sifatnya adalah melengkapi suami. Jadi kapan kira-kira istri bisa bekerja? Kalau anak-anak itu sudah mulai dewasa. Artinya bisa mengurusi dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang bisa membantu. Tetapi dalam hal ini bukan babysitter. Dalam tanda petik maksud saya kepada orang tua loh begitu. Karena orang tua itu bukan babysitter. Nah ini yang harus dimengerti oleh para keluarga-keluarga muda. Karena kalau ini tidak mengerti, ini akan menimbulkan konflik. Begitu. Ibu saya bukan seorang wanita berpendidikan yang tinggi, maksudnya dengan bergelar doktor atau apa segala macam. Dia adalah wanita yang sederhana. Tapi ibu saya selalu mengatakan begini, Mama sudah cukup capek mengurusi kalian, kamu dengan adik-adikmu. Jangan bebani Mama lagi untuk mengurusi anak-anak kalian. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita orang tua. Nggak ada ayatnya bahwa anak-anak harus dibesarkan oleh kakek nenek. Kecuali bapak ibunya mati karena COVID. Jadi kakek nenek akan mengambil itu cucu-cucunya. Tapi selama bapak ibu belum mati karena COVID, jangan pernah serahkan itu kepada kakek neneknya. Biarkan mereka menikmati masa tuanya. Nah itu sebagai balas budi kita, penghormatan kita kepada orang tua. Nah anak-anak yang masih mengorbankan kenyamanan orang tua untuk mengurusi cucu-cucunya, saya mau katakan bertobatlah mulai hari ini. Pak, ada pertengkaran bisa terjadi juga karena mungkin nih ada istri-istri yang berkata, ya suami saya itu perfeksionis, ya saya salah sedikit dimarahin, semuanya harus sempurna, ya sehingga dalam kehidupannya dia bukan lagi respect kepada suaminya, tapi dia menjadi takut, ya takut salah ntar dimarahin, ya sehingga si istri ini menjadi stres, ya sehingga pertengkaran bisa terjadi, gitu. Kadang-kadang apalagi mungkin si suaminya lebih pintar bicara, dia kurang pintar bicara, jadi dia menekan memendam di dalam hatinya. Itu bagaimana Pak, menurut Bapak? Iya, di dalam persoalan klasik yang bisa membuat pertengkaran itu adalah kita itu tidak tahu, ini kembali kepada masalah komunikasi tetapi lebih detail lagi, adalah kadangkala pasangan yang selalu mengkritik dengan keras terhadap pasangannya atau sebaliknya begitu. Ada sebuah ayat di dalam Amsal 15 ayat yang pertama, itu kata-katanya bagus sekali. Jawaban yang lemah lembut katanya begitu, itu meredakan kemarahan. Jadi jawaban-jawaban yang ramah
yang bukan yang kasar gitu. Saya pikir kita perlu belajar ya Kak Maman, seperti kata Amsal 15 ayat yang pertama, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan jawaban yang ramah kemarahan menjadi reda, jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Kalaupun kita itu seorang yang sangat perfeksionis begitu, lantas kita tidak bisa melihat kesalahan pasangan kita. Lantas kita terus mengkritik dia. Saya pikir akan lebih baik memberikan contoh. Karena kata-kata itu kan merupakan taburan. Yang satu saat taburan kata-kata itu akan kita tuai. Jadi kita menuai apa yang kita tabur. Kalau kita bilang pada pasangan kita kamu bodoh, ya dia akan bodoh. Gitu loh. Kalau kita bilang kamu bisa, satu saat kita akan melihat dia akan bisa. Gitu loh. Saya beri contoh, daripada kita memaki, daripada kita mengatakan bahwa dia tidak bisa, dia katakan dia payah, apa segala macam. Kenapa kita tidak memberikan contoh? Ini loh, melakukan pekerjaan yang baik itu seperti demikian. Jadi kan Alkitab hukumnya berkata begini, apa yang ingin orang lain perbuat pada dirimu, perbuatlah terlebih dahulu. Karena dulu orang tuh tertarik dengan kita karena kita sabar mendengarkan dan kita memaklumi. Tapi setelah kita menikah, kita tidak menjadi orang yang maklum atau menolong pasangan kita, kita lebih cenderung menghabisi orang itu, mencaci maki orang itu. Nah, ini korelasinya lebih lagi Kak Maman, Hotmina. Kalau seandainya si perempuan itu tertekan, komunikasinya putus. Dia tidak punya sarana untuk bercerita. Ceritanya itu kepada teman sekantornya. Iya, kalau teman sekantornya itu adalah seorang orang yang dewasa, anak Tuhan misalnya begitu, atau orang yang betul-betul mempunyai pandangan yang bagus sekali, yang wise gitulah ya. Tapi dia curhatnya kepada orang yang tidak benar, lebih celaka lagi dia curhatnya kepada pasangan pria. Sering ngobrol di WA. Saya mau kasih tahu, handphone itu sekarang bisa menjadi sarana yang sangat berbahaya. Maksud saya dalam dunia sosmed itu. Orang bisa curhat, kan pasangan tidak serta-merta kan tahu apa yang dicurhatin, dia lagi curhat sama siapa, kan nggak tahu begitu. Waduh, si istri cerita, terima kasih ya Ongki, aku seneng deh sama kamu karena kamu tuh orangnya itu mau mendengarkan. Suamiku tuh nggak pernah punya waktu, setiap aku mau curhat, dia udah capek. Setiap mau curhat, dia terima telepon, dia sibuk dengan pekerjaannya. Kadang-kadang aku berpikir, coba suamiku kayak kamu ya gitu. Terus aku tadi perhatikan kamu itu, pakaiannya rapi banget, aku seneng deh ngelihat kamu. Nah, ini kan berbahaya gitu. Jadi dia punya persoalan, dia curhat kepada pribadi, kepada orang yang salah. Nah ditanya lagi misalnya, jadi kalau saya punya masalah, suami saya nggak mau dengar, istri saya nggak mau dengar, curhat pada siapa Pak? Gitu. Saya anjurkan pertama sekali sebaiknya Anda coba membuat buku pribadi, menuliskan apa yang menjadi persoalan Anda, atau Anda berdoa. Kemudian ambil catatan Anda, ambil satu waktu itu, Anda cari konselor atau cari orang yang tepat. Saya juga bilang, konselor itu tidak boleh lawan jenis. Perempuan sebaiknya ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Begitu juga, jemaat kalau dia mau konseling dengan pendeta, jangan perempuan pergi ke gembala laki-laki. Pergi kepada gembala perempuan, ibu gembala misalnya begitu. Itu lebih aman. Kalaupun harus terpaksa, baik pun, tapi dibatasi tidak untuk macam-macam. Hanya untuk, bukan hanya curhat, tapi cerita bagaimana jalan keluarnya. Perlu disiplin. Ingat, pendeta itu juga manusia. Konselor itu juga manusia. Karena sudah banyak cerita bagaimana seorang pengacara yang membela kliennya, seorang dokter yang menolong pasiennya, seorang konselor yang menolong konselenya jatuh di dalam tanda kutip, perselingkuhan, perzinahan. Nah ini yang saya mau katakan. Jadi hati-hati waktu hubungan sudah mulai memanas menjadi tidak harmonis.
bisa terjadi perselingkuhan. Dan perselingkuhan itu akan menghancurkan rumah tangga. Rumah tangga sudah punya konflik, dengan perselingkuhan akan lebih hancur lagi. Nah, saya mau kasih tahu, kalau motor saya rusak, saya akan cari montir, saya akan pergi ke bengkel. Kalau saya sakit, saya tidak bisa mengobati dengan obat-obat yang di rumah, saya harus pergi ke dokter. Kalau rumah tangga Anda tidak benar, carilah pertolongan kepada gembala Anda, kepada pemimpin-pemimpin rohani Anda, atau kepada konselor yang bersertifikat. Yang pasti mereka menjaga mulut, tidak akan membocorkan persoalan Anda. Itu penting sekali. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak hati-hati, seperti tadi kata Kak Maman, pasangan yang perfeksionis yang terus akhirnya membombardir atau menuntut untuk sempurna, dan itu membuat tekanan. Dan itu juga bisa membawa pada akhirnya orang juga nggak tahu mau kemana ceritanya, akhirnya punya teman, itu yang disebut TTM, teman tapi mesra. Nggak melakukan apa-apa, tapi rasanya ada sebuah kehilangan gitu. Kalau hari ini saya nggak chatting sama dia, atau saya chatting dia nggak balas gitu. Kalau saya nggak ketemu suami nggak ada masalah. Suami nggak pulang nggak ada masalah, tapi kalau saya chatting sama dia nggak balas tuh rasanya ada sebuah kehilangan. Nah, itu sudah terjadi perselingkuhan, ada sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan sampai jatuh. Saya pikir film-film sinetron, kisah nyata di Indosiar apa segala macam itu menggambarkan bahwa begitu banyak persoalan di dalam rumah tangga, dan tidak ada rumah tangga yang tidak bisa diserang oleh iblis. Jadi bisa diserang oleh iblis. Jadi hati-hati sekali. Salah satunya adalah perselingkuhan. Ya, hati-hati dengan pil, pria idaman lain. Hati-hati dengan will, wanita idaman lain. Itu hati-hati sekali. Jadi kita harus belajar. Apa yang menyebabkan itu semua? Karena komunikasi yang putus tadi. Jadi maksud saya kita harus disiplin. Apapun yang terjadi, komunikasi nggak boleh putus. Makanya dalam pernikahan saya, selama lebih dari 30 tahun, saya selalu mengatakan begini. Saya selalu mengatur waktu untuk selalu bisa pergi berdua dengan istri. Nah, sekarang anak-anak sudah dewasa, sudah ada yang berkeluarga, saya lebih banyak sekarang bisa pergi berdua dengan ibu. Kemana-mana saya selalu berdua dengan ibu. Begitu. Ada seorang sahabat yang dia berkata, dari semenjak saya menikah sampai sekarang suami saya dipanggil Tuhan, kami berdua selalu bersama-sama. Kenapa? Karena saya kerja satu kantor dengan pasangan saya begitu. Oh, itu luar biasa sekali begitu. Mandi pun selalu bersama suami istri. Itu hebat sekali begitu. Jadi itu yang perlu dilatih dalam hidup pernikahan, kebersamaan. Jangan sampai ada laki-laki yang lebih sering pergi dengan sekretarisnya, pergi dengan teman perempuan di kantor, atau sebaliknya perempuan juga pergi dengan teman laki-lakinya di kantor, ketimbang dengan suami atau istrinya sendiri. Itu kata nenek saya, berbahaya. Begitu kira-kira. Pak, kalau sampai sudah terjadi nih Pak, kita si istri mulai mencium nih, ceritanya suaminya punya wanita idaman lain, sehingga pertengkaran terjadi. Bagaimana Pak solusinya? Iya, kalau sudah sampai terjadi begitu ya, mereka tidak bisa selesaikan, cari pertolongan. Yang paling bagus adalah kalau itu perempuan melihat bahwa suaminya tidak benar, datanglah kepada orang yang dihormati oleh suami. Dalam hal ini adalah orang tua atau saudara-saudaranya. Jangan lapor kepada keluarga kita, si wanita. Sebaliknya kalau wanita yang punya pil, si pria jangan ngadu sama papa mamanya, karena itu akan merusak pasangannya. Jadi akhirnya orang tuanya, keluarga tidak akan menghormati istrinya lagi. Tapi datang kepada siapa? Mengadulah pada mertuanya tentang anaknya, atau datang kepada konselor, begitu kira-kira. Mungkin cukup ya Pak. Terima kasih untuk semua penjabaran yang sudah diberikan pada malam ini. Pasti semua kita diberkati. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak akan berdoa buat kita semua Pak. Ya, mari saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Kalau Anda bersama-sama dengan pasangan Anda, suami atau istri Anda, mari pegangan tangan, berdoa supaya hubungan Anda menjadi semakin harmonis dan itu menjadi sebuah role model teladan bagi keturunan Anda. Bapa di dalam surga, di tengah keadaan kami yang sedang menghadapi persoalan di dunia pandemik COVID-19 ataupun di tengah krisis ekonomi, goncangan ekonomi dunia, biarlah kami tetap bersatu dengan Tuhan.
Itu yang terutama, dan juga sebagai suami istri kami memegang komitmen kami dengan pasangan kami. Dan kami percaya rumah tangga kami akan dipulihkan oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga pada waktu hubungan kami semakin harmonis, maka keturunan kami juga akan belajar dari keharmonisan orang tuanya. Berkati setiap pasangan keluarga ataupun anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga belajar mau berubah. Khususnya bagi pasangan-pasangan muda yang akan menikah, biarlah mereka mau mengikuti kursus pernikahan atau bimbingan pranikah. Semakin panjang mereka mengikuti, mereka akan mendapatkan pengetahuan dan pengertian sehingga mereka bisa memiliki hikmat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri tayangan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sangat diberkati Tuhan bahwa pernikahan yang bahagia bukanlah tanpa konflik, tapi pernikahan yang bahagia adalah pasangan suami istri yang mampu mengatasi konflik dengan bijak. Ya, karena konflik akan membuat saling mengasah, konflik akan membuat saling mengenal dan mempererat bagi pasangan suami istri. Puji Tuhan, sampai jumpa di dalam acara home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.